Expo Lomba Panjat Tebing Ustikom Uyalindo Kupang membuka peluang peserta ke PON tahun 2028. Kegiatan berlangsung di halaman latihan panjat tebing Kopasgat. Kegiatan Expo Ustikom Uyalindo Kupang berlangsung di Markas Kopasgat Kupang, Nusa Tenggara Timur. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 31 peserta dengan rincian 21 laki-laki dan 10 perempuan yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda. Mulai dari mahasiswa Stikom, Undana, Unimor, Unhanbelu, hingga Papua. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini ialah menyambut hari ulang tahun Stikom yang ke-25 tahun. Ketua Panitia Expo Panjat Tebing, Bram Bako menuturkan, tujuan kegiatan ini juga untuk melihat bakat persiapan seleksi PON 2028. Di sini lomba Uyalindo Climbing Competition ini jumlah pesertanya itu ada 31 orang. Ini ada 21 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Dan di sini sudah lombanya itu sudah mulai selama 2 hari. Dan tujuan untuk lomba ini untuk menambah bakat dan untuk persiapan seleksi peserta bisa masuk di PON 28 nanti di 2028. Peserta Universitas Timor, Algorius Oemanas mengungkapkan perasaan senang bisa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Kegiatan ini sangat baik untuk melatih mental dan juga bisa mengenal teman-teman dari universitas lainnya. Algorius juga menambahkan kegiatan panjat tebing ini dapat diselenggarakan lagi dengan beberapa fokus, khususnya pada speed panjat tebing. Di sini perasaan saya mengikuti lomba panjat tebing ini, saya sangat senang, juga bisa mendapat pengalaman baru dan bisa berkenalan dengan teman-teman dari universitas lain. Di sini juga di lomba panjat tebing ini melatih mental saya, bagaimana saya harus berjuang untuk mencapai perlombaan ini. Harapan saya ke depannya semoga ada membuka lagi lomba panjat tebing, di mana itu khususnya pada speed saja. Karena di sini saya melihat kemampuan saya di lomba panjat tebing ini, saya lebih khususnya itu di kecepatan, karena di situ saya lebih ahli di situ. Stikom Uyalindo Kupang melaksanakan perlombaan ini dengan tujuan untuk melatih mental dan melihat potensi mahasiswa yang giat pada bidang ini agar dapat mengikuti PON yang akan diselenggarakan pada tahun 2028. Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan. Kota Kupang tidak hanya dikenal dengan kota karang yang eksotik, namun menyimpan 1001 keunikan lainnya. Salah satunya adalah kisah lewat nama-nama jalan dan tempat yang syarat makna, terutama yang diawali dengan kata Oe, dari Oe Bobo sampai dengan Oe Sapa. Informasi ini menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Timor Sepekan di Timor TV pada hari dan jam yang sama. Bersama saya, Salvi Moruk. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Kupang, ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukan hanya dikenal dengan teriknya matahari dan hembusan angin dari Teluk Kupang. Kota ini juga menyimpan kisah unik lewat nama jalan dan tempat yang syarat makna, terutama yang diawali dengan kata Oe, dari Oe Bobo sampai dengan Oe Sapa. Untuk itu, yuk kita simak bersama apa kata ketong dari nama jalan dan tempat yang unik di Kota Kupang. Saya kalau bahasa namanya Weba kemudian Bobo itu digunakan dengan orang Bugis, khususnya orang Timur. Itu artinya dengan bahasa Indonesia adalah air seperti itu. Makanya kalau pandangan saya pikir Menurut beta di Kota Kupang ini banyak ju tempat yang depo awalan Oe. Menurut beta kenapa depo awalan Oe? Karena banyak air di Kota Kupang. Terus setahu beta tuh
Di bahasa Timor, kata Oe itu artinya air. Jadi harapannya juga untuk Kupang tuh pasti banyak air. Kalau menurut Bella sendiri, kenapa banyak jalan di kota Kupang ini diawali dengan Oe kayak Oeba, Oebo, Oebuku itu karena di NTT sendiri ini kota punya banyak sekali wisata yang kayak air terjun, banyak sekali yang sumbernya itu dari air, sehingga itu mungkin jadi alasan kenapa banyak jalan yang diawali dengan kata Oe. Setelah melihat penjelasan apa kata ketemu sebelumnya, pemirsa Timor TV diajak lebih spesifik dalam wawancara singkat bersama Dr. Ebenezer Nubantimo, seorang budayawan, pendeta, sekaligus akademisi di Kupang. Ia mengatakan bahwa penggunaan kata Oe tidak sekadar penanda geografis, tetapi juga mengandung makna filosofis. Karena itu nama kampung yang berawalan dengan Oe itu menunjuk kepada kerinduan sosiologis orang di Timor akan air sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai titik tolak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera dan bermartabat. Dari nama-nama tersebut, kita diajak untuk mengingat kembali bagaimana air telah menjadi nafas kehidupan sekaligus penanda bagi budaya di tanah Timor. Dari Kupang, tim Timor TV melaporkan.